Saya Andika Novalvino sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah dan saya akan mulai berbantai dalam 3, 2, 1. Beban pembuktian yang telah disampaikan oleh tim pro. Pertama, mereka mengatakan adanya kesenjangan teknologi dalam bentuk sentralisasi, seperti contohnya adalah flagging terhadap perusahaan-perusahaan yang ternama atau mungkin hanya menjadikan patokan. Dan yang kedua, mereka memvalidasi progres yang sudah mengalami stagnasi atau lebih buruk, di mana contohnya adalah seperti adanya rahasia-rahasia tabu dan semacamnya. Tetapi dua sanggahannya akan kami sampaikan sebagai tim kontra. Pertama, alasan terkuat dari pemerintah kenapa ini tersentralisasi adalah karena mereka membutuhkan modal yang sangat besar dan hanya dipimpin oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan ternama. Tetapi kami rasa justru hal ini bisa menjadi pertanyaan yang dijawab oleh sosial, di mana karena pada dasarnya OpenAI itu dibuat dengan tujuan untuk memastikan kecerdasan umum buatan itu bisa bermanfaat bagi seluruh umat, maka tentunya terdapat beberapa resolusi dari pihak kami yang bisa menutup biaya yang besar, seperti contohnya adalah crowdfunding. Dan lebih lanjutnya akan saya integrasikan lebih lagi dalam argumen saya. Yang kedua, justru rahasia kode pembuatan itu memang harus dijaga karena pada awalnya penelitian dan pembuatan itu merupakan proses yang sangat rumit, sehingga mereka membutuhkan riset secara bertahap dan bertahun-tahun, sehingga tidak boleh sembarangan digunakan oleh orang dan mereka wajib memiliki kompetensi khusus untuk dapat menggunakan kode tersebut. Sebelum kami melanjutkan status quo, justifikasi terlebih dahulu bahwa pihak kami tetap menolak adanya shifting fokus dari OpenAI yang awalnya bertujuan untuk membantu umat, tetapi malah pada akhirnya berubah menjadi seluruh fokusnya itu dan orientasinya hanya ke ekonomi saja. Tetapi kami akan mendukung pendekatan yang lebih rasional lagi, sehingga kami akan menawarkan pendekatan yang berbeda dan lebih inklusif dan tetap bisa memberikan benefit kepada pihak-pihak yang ada sekitarnya. Lanjut ke status quo di dunia kami, di mana saat ini perusahaan berbasis artifisial menjadi prospek panas yang menarik minat banyak sekali orang. Maka pada akhirnya perusahaan seperti OpenAI itu akan mendapatkan banyak sekali tawaran investasi dari banyak sekali investor yang berbeda. Di mana dalam kasus lawan, investor itu diframing sebagai seorang yang hanya berbasis profit atau keuntungan. Tapi kami rasa justru ini tidak 100% akurat. Kenapa? Karena mereka itu masih terdapat banyak sekali investor yang menjadi angel investor karena mereka ingin mendukung riset atau penelitian dan pengembangan artifisial secara berkelanjutan yang bisa membantu masyarakat. Kenapa? Karena pertama, setiap orang itu terlahir dengan kondisi yang berbeda, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya investor yang memiliki trauma terhadap kehilangan seseorang yang dicintai mereka. Maka mereka ingin memitigasi hal tersebut terjadi dengan orang lain, sehingga mereka menginvestasikan uang mereka untuk pengembangan seperti medis yang bisa mengurangi resiko buruk atau penyakit buruk. Seperti contohnya adalah banyak sekali investor yang sudah rela mengeluarkan uang mereka untuk melanjutkan penelitian untuk obat-obat kanker agar mereka bisa menghindari atau memitigasi terjadinya kanker pada usia muda kepada orang-orang yang mungkin mereka sayangi. Dan yang kedua, mereka tuh perlu citra yang baik, sehingga pada dasarnya mereka itu akan secara rasional ingin menginvestasikan sebagian besar uang mereka untuk membangun relasi yang baik dengan orang lain, sehingga pada akhirnya pendapat publik atau persepsi masyarakat itu baik kepada mereka. Stance atau tujuan kami itu jelas. Yang pertama, memastikan pengembangan itu menjadi salah satu aspek penting dalam investasi OpenAI, dan yang kedua itu memastikan transisi yang bisa dianggap rata dan inklusif terhadap seluruh masyarakat, sehingga menciptakan teknologi berkelanjutan yang bermanfaat tidak hanya kepada satu atau dua pihak saja, tetapi itu bisa ke pihak-pihak lain. Oke, lanjut ke tiga lapisan karakterisasi yang akan kami bawakan pada perdebatan kali ini. Pertama, pengembang tim atau artifisial, di mana mereka itu membangun dan merancang penggunaan dan pengembangan AI ini karena mereka itu sudah dibayar oleh investor untuk menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi mereka. Dan yang kedua itu investor, dimana karena tidak hanya kita membicarakan satu tipe saja tetapi banyak sekali tipe, maka kita bisa mengetahui bahwa mereka memiliki pola pikir berbeda. Seperti contohnya ada investor yang memang profit oriented atau hanya menguntungkan profit, dan yang kedua ada investor yang membutuhkan untuk humanitas atau keuntungan untuk masyarakat. Dan yang ketiga juga mungkin ada investor yang menginginkan adanya kesuksesan dalam sosial dan sebagainya. Dan yang ketiga itu masyarakat berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena mereka itu akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah ada ditambah dengan kecerdasan artifisial yang sudah dibuat, sehingga mereka tuh akan menggunakan kecerdasan artifisial tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti pendidikan, medis, hukum dan sebagainya. Sehingga dua argumen yang akan kita bawa. Pertama, bagaimana bentuk transisi berkelanjutan yang kami ingin di dunia kami. Pertama, tesis argumen ini adalah kami mendukung transisi OpenAI yang rasional dan tidak melanggar tujuan awal dibuatnya kecerdasan umum buatan, sehingga kontekstualisasi yang akan kami bawakan itu jelas. Yang satu, yaitu pada akhirnya perusahaan artifisial itu tetap akan membutuhkan suntikan dana atau perluan untuk pengembangan, maka sehingga di sisi kami tetap diperbolehkan hal tersebut, tetapi dengan tujuan yang jelas seperti desentralisasi atau pengembangan laman artifisial secara rata, atau mendukung energi kegiatan
terbarukan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat umum. Dan tiga, apa manifestasi dari pihak kami? Yaitu adanya kejelasan dan transparansi dalam penggunaan investor serta mendukung pemerataan kualitas yang menghilangkan flagging terhadap satu pihak saja. Sehingga bagaimana prasyarat dan proses di sisi kami? Pertama, akan adanya mekanisasi jelas yang mengatur pendanaan atau seperti cap profit yang tetap memiliki batasan sehingga memiliki tolak ukur atau parameter yang lebih dari satu. Seperti contohnya itu adalah uang, manfaat, dampak, resiko, dan mungkin margin. Sehingga investor yang kredibel itu pasti akan tahu bagaimana kondisi dan kecocokan seperti itu. Apakah ini profit oriented, apakah perusahaan ini itu berorientasi masyarakat atau semacamnya. Sehingga pengembangan dan investor itu akan memiliki parameter pembanding yang lebih jelas dan dapat disesuaikan dengan kapabilitas seseorang atau kapabilitas seorang investor, pengembang, atau mungkin masyarakat. Sehingga ini menjadi keuntungan yang eksklusif di pihak kami. Karena dari hal tersebut ini bisa menghilangkan jurang teknologi yang menjadi beban pembuktian tim oposisi. Dan yang kedua, ini juga benefit yang sangat menguntungkan. Kenapa? Karena dengan adanya kejelasan seperti ini, maka tidak ada lagi aturan-aturan yang mungkin bisa menjadi plot hole bagi investor ataupun bagi tenaga kerja. Sehingga secara komparatif ini bakal lebih baik. Kenapa? Karena sudah adanya bentuk yang jelas, sudah adanya hukum yang jelas, sehingga pada akhirnya membentuk hukum dan integrasi yang jelas tentang bagaimana penggunaan dan investasi AI seharusnya berjalan. Dan argumen kedua saya itu bentuk dampaknya kepada masyarakat seperti pengembang, investor, dan kelompok minoritas tertentu. Kenapa? Karena pada urgensi dunia saat ini itu pengembangan AI itu sudah bershifting. Dari yang awalnya mungkin hanya fokus kepada satu hal saja, tetapi pada akhirnya justru malah fokus ke hal lain seperti hal tersebut. Maka pada akhirnya ini coba diselesaikan pada diskusi kami. Kenapa? Karena investor itu pasti memiliki kekuatan seperti yang disampaikan oleh tim pemerintah. Maka investor itu juga memiliki wewenang dan mereka pasti ingin yang terbaik dari yang mereka keluarkan. Maka dari hal tersebutlah dampak-dampak ini bisa kita lihat secara prasyarat. Pertama, karena pengembang itu ingin mendapatkan atau mengajukan investor, maka mereka perlu menghasilkan inovasi yang cerdas dan berbeda dari masyarakat lain. Sehingga pada akhirnya ini justru bisa menciptakan inovasi secara sehat atau perlombaan secara sehat bagaimana bisa menghasilkan inovasi yang lebih bagus daripada tempat lain, dan pada akhirnya ini bertampak kepada kapabilitas masyarakat yang pada awalnya mungkin mereka masih susah untuk mencari kecerdasan artifisial yang bisa membantu mereka dalam hal secara spesifik, tapi pada akhirnya karena terobosan-terobosan ini selalu ada, mereka justru bisa menggunakan ini untuk bisa menyembuhkan diri mereka atau mungkin bisa membantu mereka ke depannya. Dan bahkan pada akhirnya ini akan sangat bagus karena dalam skenario terburuk pun ketika mungkin justru hal ini bisa justru berdampak buruk, tapi kami rasa ini tidak akan seburuk oposisi karena pada akhirnya kami tetap akan ada hukum yang jelas dan lebih spesifik sehingga pada akhirnya tim kontra menang. Terima kasih.